Asal-usul Gunung Pinang. Kisah dari Provinsi Banten. Gunung Pinang merupakan sebuah gunung yang terletak antara Kabupaten Serang dan Cilegon, Provinsi Banten. Gunung dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut ini sekarang menjadi salah satu tujuan wisata populer di Provinsi Banten. Provinsi Banten sendiri merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Ibu kota Provinsi Banten berada di kota Serang. Cerita tentang asal-usul Gunung Pinang bermula dari sebuah gubuk sederhana di dekat sebuah pantai. Gubuk tersebut ditinggali oleh seorang janda tua bersama anaknya yang bernama Dampu Awang. Meskipun kehidupannya sangat miskin, Dampu Awang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Ia ingin sekali menjadi saudagar dan memiliki sebuah kapal layar yang besar. Hingga suatu hari, datanglah sebuah kapal dagang yang sangat besar dari negeri seberang di pelabuhan. Dampu Awang pun melihat dari dekat kapal layar besar itu dengan penuh takjub. Sang saudagar pemilik kapal layar itu melihat keberadaan seorang pemuda yang sedang memperhatikan kapalnya. Saudagar segera turun dan mendekati pemuda tersebut. Hei anak muda, siapakah namamu? Nama saya Dampu Awang, Tuan Saudagar. Aku lihat kamu sepertinya menyukai kapalku. Iya, tentu saja Tuan Saudagar. Sudah lama saya memimpikan bisa berlayar dengan kapal sebesar ini. Jika mau, kamu bisa ikut berlayar dengan kapalku ini. Kebetulan sekali, aku membutuhkan tambahan anak buah kapal. Wah, benarkah apa yang saya dengar, Tuan Saudagar? Tentu saja. Tapi apakah kamu masih memiliki orang tua? Saya tinggal bersama ibu sekarang. Ayah sudah lama meninggal. Baik, sekarang pulanglah dan minta izinlah kepada ibumu. Kamu boleh berangkat jika ibumu merestui. Baik Tuan Saudagar, terima kasih tak terhingga saya haturkan. Saya akan segera menemui ibu. Ibu, di pelabuhan ada sebuah kapal layar besar yang merapat. Saudagar pemilik kapal itu membutuhkan tambahan anak buah kapal. Nak, apa kamu tega meninggalkan ibu yang sudah tua ini sendirian? Tapi Bu, ini adalah kesempatan untuk meraih cita-cita. Siapa tahu aku akan menjadi saudagar dan memiliki kapal sendiri. Ibu khawatir jika kamu sudah menjadi saudagar akan melupakan ibumu ini. Tentu saja tidak, Ibu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ibu? Nak, burung ini peninggalan ayahmu. Jagalah baik-baik dan selalulah memberi kabar kepada ibu. Akhirnya, Dampu Awang ikut berlayar bersama kapal besar milik saudagar itu. Sedangkan janda tua itu dengan berat hati harus melepas kepergian anak sematawayangnya. Dampu Awang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh saudagar. Dia bekerja dengan sangat giat dan cekatan. Saudagar pun sangat senang melihat Dampu Awang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pelan tapi pasti, jabatan dan gaji Dampu Awang naik dari waktu ke waktu. Hingga suatu hari, Dampu Awang, aku melihat selama ini kerjamu sangat bagus. Dan kamu juga bisa dipercaya. Terima kasih saudagar. Saya masih harus banyak belajar lagi. Begini Dampu Awang. Aku punya anak perempuan satu-satunya. Aku bermaksud menjodohkanmu dengan putriku itu. Apakah kamu bersedia? Benarkah apa yang Anda sampaikan, Tuan Saudagar? Benar sekali. Selain itu, kamu akan menjabat sebagai wakilku. Nikmatnya. Tahu nggak? Sekarang ada minuman coklat baru loh dari Lemonilo. Namanya Mie Choco. Kalian harus coba deh. Mie Choco Lemonilo adalah minuman keluarga aktif dengan coklat,
malt, dan susu. Tanpa pemanis buatan, pengawet, dan pewarna sintetis. Sumber kalsium, fosfor, dan magnesium untuk aktivitas baikmu. Dengan gula palem, manisnya pas. Hangat atau dingin, bahagianya pasti. Sehat banget kan? Kita bisa meminumnya kapan saja dan di mana saja. Mie Choco Lemonilo cocok banget diminum saat sarapan, santai sore, ataupun saat sebelum tidur. Cobain minuman coklat kesukaan Diva yuk. Mie Choco, minuman keluarga aktif. Jangan lupa cobain produk sehat Lemonilo yang lainnya juga ya. Benar sekali. Selain itu, kamu akan menjabat sebagai wakilku. Pesta pernikahan Dampu Awang dan Putri Saudagar digelar sangat mewah. Dampu Awang sangat bahagia. Selain sebagai menantu, dia juga menjadi wakil saudagar. Tidak lama setelah pernikahan putrinya dengan Dampu Awang, saudagar itu meninggal dunia. Dampu Awang pun menggantikan posisi saudagar. Beberapa tahun kemudian, Dampu Awang yang sudah menjadi saudagar kaya raya bersama istrinya merapat di pelabuhan kampung halamannya sendiri. Dia bermaksud mengajak istrinya mengunjungi kampung halamannya. Kakanda, mengapa kita tidak segera turun? Bukankah ini kampung halaman Kakanda? Sabarlah sedikit Adinda, Kakanda sedang melihat-lihat. Sepertinya Dampu Awang menyembunyikan sesuatu kepada istrinya. Sedangkan tidak jauh dari kapal layar itu berlabuh, sesosok wanita tua terlihat datang tergopoh-gopoh. Dampu Awang, akhirnya kamu pulang, Nak. Dampu Awang, segeralah turun. Ibu sudah bertahun-tahun menantikan kedatanganmu. Kakanda, benarkah dia ibumu? Katanya sudah meninggal. Benar, ibuku sudah lama meninggal. Dia hanya seorang pengemis tua yang mengaku sebagai ibuku. Hei perempuan tua, pergilah, aku bukan anakmu. Ibuku sudah lama meninggal. Bagai disambar petir, janda tua itu seketika terkejut dan menangis mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh anaknya. Kekhawatirannya terbukti. Anaknya akan melupakannya setelah menjadi saudagar kaya raya. Dampu Awang, ini ibumu, Nak. Setiap hari ibu berada di pelabuhan ini menunggu kedatanganmu. Kakanda, sebaiknya kita turun dahulu. Jangan-jangan wanita tua itu benar ibumu. Nahkoda, angkat sauh dan segera tinggalkan pelabuhan ini. Janda tua itu pun semakin sedih setelah melihat kapal yang membawa anaknya mulai menjauh dari pelabuhan. Ya Tuhan, jika dia memang benar anakku, berilah hukuman yang setimpal. Doa wanita janda tua itu pun terkabul. Tiba-tiba saja kapal layar besar itu dihantam badai. Petir menyambar kapal berkali-kali hingga tiang layarnya patah. Dampu Awang, akuilah kalau dia memang ibumu. Cepat, sebelum terlambat. Ah tidak, ibuku sudah lama meninggal. Ya, baiklah. Dasar kepala batu, tidak tahu membalas budi. Tanggung sendiri akibatnya. Terlambat sudah bagi Dampu Awang. Sebuah angin raksasa datang dan membuat kapal Dampu Awang terlempar ke daratan yang jauh dari pelabuhan. Kapal Dampu Awang jatuh dalam keadaan terbalik. Tidak ada yang selamat, kecuali burung peliharaan Dampu Awang itu pun kembali lagi kepada janda tua itu. Sedangkan kapal yang jatuh dalam kondisi terbalik itu lama-kelamaan menjadi sebuah gunung. Masyarakat setempat kemudian menyebutnya dengan nama Gunung Pinang.